Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min halan iku setengah saking masail di antara ajaran-ajaran yang dimiliki oleh Mu'tazilah Jubaiyah. Halaman 23 baris paling bawah sendiri, faminha annahuma setuhune Abu Ali al-Jubai lan Abu Hashim al-Jubai iku asbata netepaken sapa Abu Ali al-Jubai lan Abu Hashim al-Jubai iradatin ing pira-pira kekarepan hadisatan ing perkara kang anyar teka la ora fi mahalin ing dalem suwiji panggonan yakunu ana sapa albari Gusti Allah taala biha kelawan iradat iku mausufan den sifati murid dan tur ngarepake wa ta'ziman lan krana lan kelawan ngagungake la fi mahalin ing ora ing dalem suci panggonan idza aroda nalikane ngersakaken sapa Allah ayu azima ing yen to ngagungaken sapa Allah zatahu ing zate Allah. Wa fanaan lan ing fana la ora wa fanaan lan ing hancur la ora fi mahalin ing dalem suci panggonan idza aroda nalikane ngersakaken sapa Allah ayyufniya yen to ngancuraken sapa Allah al alama ing alam wa min halan iku setengah saking masail annahuma setuhune Abu Ali al-Jubai lan Abu Hashim al-Jubai iku hakama ngukumi sapa karone bi kaunihi kelawan anane Allah taala iku mutakaliman zat kang dawuh bi kalamin kelawan dawuh yakhluquhu kang ndadekaken sapa Allah ing kalam fi mahalin ing dalem suwiji panggonan. Ini bedanya dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Salah satu bedanya ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan bahwa Allah itu bersifat mutakallim, maha berfirman. Tapi itu sebagai sifat Allah yang bersifat qadim, ada tanpa permulaan. Sedangkan Mu'tazilah berpendapat bahwa Allah berfirman itu Allah menciptakan sebuah ucapan dalam sebuah tempat atau kondisi. Padahal kalau dalam konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah Allah itu mutakalliman, kaunuhu mutakalliman. Allah itu bersifat berfirman. Berarti kalau mutakalliman ini menurut Ahlus Sunnah itu sebagai sifat Allah, kita harus meyakini bahwa kalam Allah, firman Allah itu tidak terdiri dari bahasa, tidak terdiri dari huruf, tidak terdiri dari susunan kata-kata. Ya dengan kaifiyah yang kita tidak tahu dan yang kita tidak paham, yang kita tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Dengan tata cara sesuai dengan kemahasucian Allah. Kalau Allah disifati dengan sifat ketika berfirman itu menggunakan bahasa tertentu, huruf tertentu, kata-kata yang dirangkai-rangkai,
Sementara huruf, kata-kata, bahasa itu adalah makhluk Allah. Allah ketika berkehendak tidak mungkin membutuhkan pertolongan dari selain Allah, termasuk kepada huruf. Jadi Allah ketika menyampaikan atau memberikan wahyu Al-Quran kepada Jibril itu ya dengan kalam Allah, ya kalam zati, kalam yang bersifat zat. Tidak boleh kita yakini sebagai rangkaian kata, rangkaian bahasa atau susunan kalimat tertentu. Tapi dari Jibril kepada Nabi Muhammad itu sudah diungkapkan dengan menggunakan bahasa Arab. Wa haqiqatul kalami utawi hakikate kalam ing dahuma ing dalem mungguhe Abu Ali Al-Jubai lan Abu Hashim Al-Jubai iku aswatun pira-pira swara muqatta'atun kang den pedhot-pedhot wa hurufun lan pira-pira huruf mangdzumatun kang den susun. Karena hakikat kalam menurut Ali Al-Jubai dan Abu Hashim Al-Jubai ya rangkaian kata ya, rangkaian kalimat atau suara ya, suara yang terpotong-potong, terputus-putus. Sehingga menurut Mu'tazilah mutakalim Allah berfirman itu dengan cara Allah menciptakan kalam ya, menciptakan kalam. Wal mutakalimu utawi al mutakalim iku man wong falang lakoni sapa man al kalama ing guneman. Yang dinamakan mutakalim adalah orang yang menyampaikan ucapan. La ora man wong koma kang jumeneng bi kelawan man opal kalamu guneman. Bukan sosok yang dengannya lah ucapan itu terjadi. Illa kejaba Annal Jubaiyah sak temene Al-Jubai iku kholafa nulayani sopal Jubai ashabahu ing pira-pira murid Al-Jubai khususon ing dalem khususon kelawan khususe biqaulihi kelawan pendapate Al-Jubai yuhdisu gawe anyar teka sapa Allah Gusti Allah taala ing qiraati kulli qari'in ing dalem nalikane macane saben-saben wong kang maca kalaman ing dawuh li nafsi maring awak dhewene qari' fi mahalil qiraati ing dalem panggonane maca. Lah Al-Jubai ini juga mempunyai pendapat yang beda dengan teman-temannya yang lain atau murid-muridnya bahwa Allah itu menciptakan kalam kepada setiap orang yang membaca firman Allah itu pada diri pembaca itu. Ketika sedang terjadi pembacaan. Wattafaqo lan sepakat sopo Abu Ali Al-Jubai lan Abu Hashim Al-Jubai ala nafyi ru'yatillahi ta'ala ing atase nyepekake ningali Allah taala bil absori kelawan pira-pira mripat fi daril qarori ing dalem swarga. Dan keduanya sepakat bahwa Allah tidak bisa dilihat di surga.
Kalimat di surga ini, ingat, jangan dianggap bahwa Allah itu bertempat di surga. Ingat ya, kalimat ini harus hati-hati. Menurut Ahlus Sunnah, penduduk surga itu nikmatnya yang tertinggi itu adalah melihat Allah. Tapi bukan berarti Allah bertempat di surga, ya. Satu. Dan yang kedua, penduduk surga melihat Allah itu tidak dengan kaifiyah. Kaifiyah itu teknis, ya. Allah itu sebagaimana objek tertentu yang dilihat. Karena Allah itu jelas tidak mungkin kita pahami atau kita yakini dengan batas atau arah tertentu. Ya, dengan kaifiyah apa? Dengan tata cara bagaimana teknisnya? Allah sendiri yang tahu. Kita tidak boleh mikir sampai ke sana. Kalau Mu'tazilah meyakini penduduk surga itu tidak mungkin melihat Allah. Karena Allah itu zat yang tidak mungkin terlihat. Walal qauli lan ing atase dawuh lan ing atase pendapat bi isbatil fi'li kelawan netepake penggawe lil abdi keduwe kawula apane kholqon oleh nyiptakake wa ibdaan tegese nyiptakake wa idhafatil khairi lan nyandarake perkara bagus wasyari lan ala wa taati lan taat wal maksiat lan maksiat ilahi maring kawula istiqlalan kelawan mandiri ya, kelawan merdeka wastibdadan lan meksa. Jadi baik, buruk, taat dan maksiat itu ya manusia sendiri ya. Wa min dolalatil jubai lan iku setengah saking pira-pira kesesatane al jubai annahu setune al jubai iku sama ngarani sapa al jubai Allah taala ing Gusti Allah taala mutian ing zat kang naati li abdihi maring kawulane Allah idza fa'ala idza fu'ila nalikane den lakoni apa muradul abdi kekarepane kawula. Maksudnya apa? Menurut Al-Jubai dia meyakini ya Allah itu yang ngikuti hambanya saja ya. Jadi Allah itu ngikuti hamba lah. Ini kelihatannya kayak masuk akal tapi salah fatal. Apa salahnya? Berarti hamba itu bisa menciptakan keinginannya sendiri. Padahal kita nggak bisa menciptakan keinginan ini. Menciptakan kehendak itu nggak bisa. Nggak ada selain yang menciptakan semuanya ini kecuali ya Allah ya. Tapi kalau Al-Jubai nggak, manusia itu ya bisa menciptakan sesuatu. Lah berarti kan ada pencipta selain Allah. Dan Allah itu hanya ngikuti aja ya.
Wa zamalan nyono sopal jubai ing anna asma Allahi ta'ala sak temene pira-pira asmane Allah taala iku jariyatun lumaku alal qiyasi ing atase qiyas. Wa jazalan menangaken sapa al jubai istiqaqa ismin ing kapecahe isim asma lahu kedue Allah mingkuli fi'lin saking saben-saben penggawe fa'alahu kang lakoni sapa Allah ing fi'lin. Kalau menurut konsep Ahlussunnah wal Jamaah, asma Allah itu bersifat tauqifi. Tauqifi itu ya sudah paket dari wahyu, Allah berasma bernama ini ya ini gitu aja. Tapi kalau menurut Al-Jubai, Allah itu boleh kita beri nama sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Allah. Wa alzamahu lan netepake ing Al-Jubai sapa Abul Hasani Imam Abul Hasan Al-Asy'ariyu ing ayu sammiyahu yen to ngarani sapa Al-Jubai ing Allah bemuh bilin nisa'i kelawan zat kang gawe meteng wong wadon. Nah, ini kan akhirnya ada ilzam itu konsekuensi ya. Ketika Al-Jubai berpendapat bahwa Allah itu boleh diberi nama sesuai dengan apa yang dia lakukan kepada hambanya, maka bisa diilzamkan itu ditetapkan konsekuensinya. Kalau dia berpendapat seperti itu, berarti Al-Jubai mengatakan bahwa Allah itu yang menghamili perempuan. Nah, ini kan namanya ilzam. Berarti Allah itu yang membuat hamil, karena yang membuat hamil itu Allah, berarti bisa langsung dikatakan Allah itu menghamili. Lah ini kan nggak mungkin bahasa ini digunakan ya. Untuk Allah jelas nggak mungkin, meskipun semua manusia ini yang menciptakan Allah, maka cukup ya Allah itu disebut Al-Khaliq yang menciptakan. Li'annahu krana setune Allah iku khaliqul habli, zat kang nyiptakake kandungan fihinna ing dalam pira-pira wadon. Faltazama mongko dadi tetep apa ayu sammiyahu bidzalika kelawan sebab mengkono-mengkono ajazashtiqaqa ismin lahu. Faqala mongko dawuh lahu maring Al-Jubai sapa Abul Hasan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, bid'atuka utawi ajaran bid'ah sira hadhihi ya ikilah bid'ah iku asna'u luweh ala min dolalatin nasara tinimbang saking kesesatane wong Nasrani, pira-pira wong Nasrani. Fi tasmiyatillahi ing dalem oleh ngarani Gusti Allah Abul Isa ing aran Abul Isa, Tuhan Bapa. Orang Nasrani itu kan menyebut Allah itu salah satu sebutannya kan dengan Tuhan Bapa, Bapaknya Isa. Karena mereka beranggapan ketika Siti Maryam hamil, tiba-tiba hamil ya tanpa laki-laki, tanpa suami, tentunya yang membuat hamil ini adalah Allah. Ya jelas ya, nggak mungkin selain Allah kan. Tapi yang fatal itu adalah konsekuensi dari keyakinannya orang Nasrani kan akhirnya menganggap bahwa Allah itu sebagai bapaknya Isa. Makanya mereka sebut Tuhan Bapa.
Lah, itu ternyata Al-Jubai punya konsep semacam itu, bahkan lebih dari itu. Dengan konsep bahwa Allah itu boleh kita beri nama dengan perbuatan atau sesuatu yang Allah lakukan. Ketika Allah membuat wanita hamil, ketika Allah yang menciptakan kehamilan wanita, ini contohnya, berarti Allah bisa disebut sebagai yang menghamili. Lah, kalimat itu kan akhirnya jadinya seperti itu, ilzamnya, konsekuensinya, berpikir Al-Jubai tadi. Ma'a imtina ihim sartani oleh kacegahe Nasara anil qauli saking guneman bi ana ustune Allah iku muhbilu Maryam. Sementara orang Nasrani itu melarang menyebut bahwa Allah itu muhbilu Maryam, zat yang penghamili, yang menghamili Maryam. Wa min halaniku setengah saking bid'ah ghairu dzalika utawi saliyane mengkono-mengkono kabeh. Wal yu'lam lan becik den kaweruhi. Apa anna hunaka sak temene iku ing dalem kono-kono panggonan firaqon ana pira-pira firqah. Hendaklah diketahui bahwa di sana masih ada firqah lain ghairama kang sakliyane perkara zakartuhu kang nutur sapa ingsun ing ma. Ada firqah lain selain yang saya sebutkan di atas. Kal jahamiyati seperti kaya dene Jahamiyah. Wal diroriyati lan diroriyah, wal karomiyati lan karomiyah. Tarok tuha ninggal sapa ingsun ing firaq khaufal itolati. Krana kuatir ndawakake pembahasan. Jadi ada Jahamiyah, ada Karomiyah, masih banyak lagi sebetulnya, tapi sengaja enggak ditulis di sini agar tidak terlalu panjang ya. Wa ing kana lan lamun ana iku fi ma ing dalem perkara zakartuhu kang nutur sapa ingsun ing ma apa tulun dawa lam yunasib mongko ora nyocoki apa tul hadhihi risalata ing ikilah risalah al mukhtar sorota kang den ringkes. Kalau saya sebutkan nanti kan kepanjangan, berarti nggak cocok dengan risalah ini. Risalah ini hanya risalah mukhtasoroh, hanya kecil saja. Lakin tetapi ini la yahlu ora sepi apa dzalika mengkono firaq min faidatin saking faidah. Sebetulnya penting juga ya kalau disebutkan, kan gitu maksudnya. Wahya utawi faedah, fungsinya apa, manfaatnya apa kalau disebutkan sebetulnya. Ta'rifut tulabi, ngaweruhaken piro-piro murid untuk mengenalkan kepada para murid ya. Tilkal akwala ing mengkono-mengkono piro-piro pendapat azza-ighota kang melenceng.
an sunanil haqi saking pira-pira ajaran bener. Li anal jahila krana setune wong kang bodho biha kelawan akwal zaighah iku layak diru ora kuwasa sapa jahil ala jetina biya ing ngatasé ngedoine akwal zaighah. Lah ini maksudnya gini loh ya. Kenapa kok aliran-aliran itu harus disebutkan secara detail? Tujuannya untuk mengenalkan kepada para murid, kepada banyak orang ya, tentang penyimpangan-penyimpangannya. Karena orang yang tidak tahu tentang aliran-aliran, tentang penyimpangan-penyimpangan, tentu dia nanti sulit untuk menghindarinya. Ada tokoh teroris ya. Tokoh teroris dia Wahabi akidahnya. Dia awalnya ya santri pondok. Kapan-kapan nanti kita bahas. Santri pondok asli. Ketika mondok ya hafal Quran, hafal alfiyah. Kurang hebat gimana. Terus setelah dia mondok, dia melanjutkan ke sebuah lembaga pendidikan milik Wahabi. Lalu di sana dia aktif dan dia semakin semangat mempelajari kitab-kitabnya Muhammad bin Abdul Wahab. Akhirnya dia semakin kagum ya dengan Muhammad bin Abdul Wahab. Sehingga semangat untuk mengkafirkan orang lain yang tidak sepaham dengan Muhammad bin Abdul Wahab itu sudah masuk ke dalam dirinya. Sampai akhirnya dia kemudian bergabung dengan kelompok teroris, sempat masuk penjara dan sekarang dia di penjara lagi. Lalu dia mendirikan kelompok namanya JAD, Jamaah Ansarud Daulah, dan mendoktrin pengikutnya sampai melakukan bom bunuh diri. Saya yakin orang yang seperti dia awalnya nggak kenal aliran-aliran, nggak kenal firqah-firqah. Pokoknya dia nganggap, oh itu Islam ya mesti bagus, itu Islam ya bagus. Hanya gitu aja. Itu namanya Aman Abdurrahman, tokoh JAD. Wah itu mengerikan. Mereka nggak takut mati ya. Mereka siap meledakkan diri, bom bunuh diri. Nah, ternyata pimpinannya itu dulu pernah mondok ya. Ya mungkin ketika mondok itu ya hanya sebatas ilmu itu saja ya. Hafalan Quran ya bagus, hafalan Quran nggak jelek. Hafalan alfiyah juga sangat bagus. Tapi kalau hanya ini saja dan beberapa kitab, nggak mempelajari tentang firqah-firqah, tentang aliran-aliran, mana yang ahlus sunnah dan mana yang tidak ahlus sunnah, orang siapapun ya akan mudah terperosok kepada aliran yang salah. Makanya ada qala syairu, qala wus dawuh sapa asyairu wong kang wong ahli syair ya. Araftu weruh sapa ingsun asyara ing Allah la ora li syari krana penggawe Allah. Araftu syara, araftu weruh sapa ingsun asyara ing perkara Allah la ora li syari maring perbuatan Allah, ngoten ae, gitu aja ngartikannya. Lakin tetapi ini litawakkihi supaya ngedoi Allah. Saya mengatakan perbuatan jelek itu bukan untuk saya tiru sebagai sebuah perbuatan jelek yang akan saya lakukan, enggak, tapi agar saya bisa hati-hati agar tidak melakukan kejelekan itu. Wa man utawi sapane wong iku la ya'rifu ora weruh sapa man asyara ing Allah minan nasi saking menungso ya kok mongko tumiba sapa man fi ing dalem Allah. Barang siapa yang tidak mengetahui, tidak bisa mengidentifikasi sesuatu yang jelek, maka orang itu nanti akan mudah jatuh kepada kejelekan itu.
Yang menyampaikan syair ini namanya Al-Harits bin Said Al-Hamdani. Abu Firas Al-Harits bin Said bin Hamdan Al-Hamdani. Itu penyair kuno yang terkenal. Jadi Araftu syarrola li syarri, saya mengetahui, saya mempelajari tentang keburukan bukan untuk perbuatan buruk, tetapi untuk menghindarinya. Dan barang siapa yang tidak mengetahui sesuatu yang buruk, tidak mengenali, tidak bisa mengidentifikasi, maka orang itu nanti akan jatuh kepada keburukan itu. Dan ini nanti kemudian bab berikutnya ini sangat penting sekali ya. Kita akhiri, kita lanjutkan minggu depan. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.